Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gilang Pratama, guru matematika dari SMA Negeri 1 Bantar Kabu. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di materi turunan, yaitu atau diferensial, materi matematika wajib di kelas 11. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan aplikasi turunan tentang titik stasioner atau titik maksimum minimum nanti ya, atau titik ekstrim dan kecekungan kurva. Nah, untuk yang pertama yang saya bahas adalah tentang stasioner. Kapan itu titik itu di fungsi itu disebut stasioner? Ya, stasioner itu jika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Berarti dia mencapai titik stasioner. Nah, titik stasioner itu nanti akan mencapai nilai stasioner atau nilai maksimum atau minimum dengan memasukkan X yang atau A yang nanti yang dicapai dari sini, kita masukkan lagi ke fungsi F-nya. Ya, kita turunkan dulu. Kita turunkan, kita ketemu unsur X-nya atau A-nya nanti. Nah, terus kita masukkan hasil itu ke fungsi awal ya, fungsi aslinya. Nanti itu akan menjadi nilai stasioner. Nilai stasioner itu bisa nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, terus ada lagi titiknya. Nah, titiknya itu bisa titik maksimum atau titik minimum, yaitu ada titik A itu, ya A yang ini dengan F-nya, titik yang ini ya, nilai stasionernya. Itu. Ini titik maksimum minimumnya, ini nilai stasionernya. Jadi diingatkan kalau misalkan kita mencari X-nya dulu atau A-nya dulu, setelah ketemu A-nya, kita masukkan ke fungsi F, fungsi awalnya. Nah, itu menjadi nilai stasioner. Sedangkan untuk titiknya, berarti titik A-nya atau titik X yang tadi dicari dengan nilai stasioner. Itu titik maksimum minimumnya. Nah, terus ada dua jenis, yaitu untuk F turunan keduanya ya lebih dari 0. Jadi hasil A ini kita masukkan ke turunan kedua dari fungsinya. Apakah dia lebih dari 0? Kalau hasil lebih dari 0, berarti titik itu adalah titik nilainya atau nilai minimum atau titik minimum. Kalau kita masukkan keturunan keduanya itu lebih dari kurang dari 0, berarti dia menjadi nilai maksimum ya. Jadi titik yang ini, titik A ini yang dihasilkan dari sini tadi, kalau kita masukkan ke turunan kedua dari fungsi, itu hasilnya kurang dari 0, berarti dia nilai maksimum atau nilai ekstrim maksimum. Kalau kita masukkan di turunan kedua itu lebih dari 0, berarti dia merupakan nilai minimum. Itu seperti itu. Gambarannya adalah seperti ini. Ini jadi kalau di sininya itu dia fungsi naik, ya ini kan fungsi naik nih. Fungsi naik, nah ini stasiunnya di sini. Stasiunnya di sini sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi atau nilai balik maksimum atau nilai maksimum atau titik nilai balik maksimum. Nah, titik ininya, ini A dengan FA-nya yang ini, ya, FA-nya ini, itu adalah nanti di sini titik maksimumnya. Nah, caranya adalah dengan seperti ini. Atau misalkan kalau kita cari, oh ini naik terus dia turun, berarti dia maksimum. Kalau misalkan yang seperti ini, ya ini dia turun terus naik, nah titik stasiunnya di sini, berarti dia titik balik berarti dia titik balik minimum. Lah ini adalah titik titik minimumnya di sini, ya FA dan A-nya, tuh. Atau yang seperti ini. Nah, kalau di sini itu bukan nilai maksimum dan bukan nilai minimum karena dia setelah naik, dia naik lagi. Ya, setelah dia naik lagi. Atau yang kedua, yang keempat, dia setelah turun, dia turun lagi. Ini juga bukan nilai ekstrim atau bukan nilai maksimum, bukan nilai minimum karena dia di sini. Nah, di sini seperti ini. Ya, itu. Jadi bedakan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Biasanya seperti ini gambarannya. Dia setelah naik dia naik lagi. Nah, dia stasioner tapi di sini. Berarti dia bukan nilai maksimum. Cuma nilai stasioner saja. Ya, nilai stasioner itu bisa maksimum minimum tapi bisa jenisnya bisa maksimum bisa minimum. Itu. Atau yang seperti ini dia turun terus dia turun lagi. Itu ini juga bukan nilai ekstrim. Ini bukan nilai ekstrim ya. Kalau ini di sini dia turun terus naik.
Nah, berarti dia nilai balik nilai balik minimum. Kalau yang dia turun naik dulu terus turun, berarti dia nilai balik minimum. Seperti itu. Menggunakan turunan pertama dulu mencari titik A-nya. Ya, mencari titik A-nya, kita mencari titik A-nya itu dengan turunan pertamanya dulu. Setelah itu kita masukkan A-nya ke fungsi f, ketemu titik maksimum atau titik ekstrimnya ya, titik maksimum atau minimumnya. Setelah itu kita cari ke turunan kedua itu untuk mencari apakah dia nilai minimum, apakah dia nilai maksimum seperti itu. Oke, itu tentang stasioner. Selanjutnya saya ke kecekungan. Kecekungan itu seperti apa? Nah, kalau gambarnya ini sebagai contoh aja ya, dia cekung ke atas. Kapan dia cekung ke atas? Itu kalau turunan pertamanya lebih dari 0 atau turunan keduanya juga lebih dari 0. Itu cekung ke atas. Ini cekung ke atas. Atau yang kedua, cekung ke bawah. Cekung ke bawah itu berarti turunan pertamanya kurang dari 0 atau turunan keduanya kurang dari 0. Itu tentang cekung ke atas dan cekung ke bawah. Ini hampir sama dengan fungsi naik dan fungsi turun ya. Dia cekung ke bawah dan dia cekung ke atas. Jadi ini menghadap ke bawah dan menghadap ke atas cekungannya. Seperti itu. Nah, mencarinya dengan seperti ini. Jadi, kapan fungsi itu dikatakan cekung ke atas? Nah, jika ini pada F aksennya adalah lebih dari 0 atau double aksennya lebih dari 0. Itu kalau cekung ke atas. Kalau cekung ke bawah berarti turun pertamanya kurang dari 0 atau turun keduanya lebih dari 0. Itu penjelasan tentang titik stasioner dan kecekungan kurva. Oke, mungkin sampai di sini untuk penjelasannya. Untuk contohnya saya akan bahas di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.